Apakah lo seorang introvert? Kalau iya, pernah nggak sih lo ngerasa takut kalau kepribadian lo ini akan menghambat lo untuk bisa sukses? Mungkin lo menyadari bahwa supaya lo bisa sukses, lo nggak bisa nih kerja sendirian dan perlu banyak berinteraksi serta bekerja sama dengan orang lain. Tapi sebagai seorang introvert, lo justru ngerasa nggak nyaman sering-sering berinteraksi sama banyak orang. Ngerasa nggak enak ngungkapin ide di depan banyak orang, dan mungkin juga takut hal ini bakalan ngehambat lo untuk jadi sukses. Atau juga mungkin lo takut kalau misalnya lo bakalan kalah saing sama ekstrovert yang notabene cenderung lebih suka berinteraksi dan mungkin juga lebih mudah dalam mengkomunikasikan idenya di depan banyak orang. Kalau menurut lo gitu. Tapi ya, apakah ketakutan lo itu akurat? Nah, kenyataannya banyak kok orang-orang sukses yang punya kepribadian introvert gitu. Makanya di video ini gue bakalan ngebahas tips untuk jadi introvert yang sukses. Tapi sebelumnya, please jangan lupa untuk klik like dan subscribe biar lo gak ketinggalan video-video lainnya dari 1%. Nah, sebelum ngebahas tipsnya, gue mau ngejelasin dulu tentang apa yang dimaksud dengan kepribadian introvert. Jadi, kepribadian introvert itu didefinisikan sebagai kecenderungan seseorang untuk mencari energi. Energinya dari mana? Dari dalam diri dan berfokus sama hal-hal di dalam dirinya. Dari definisi ini bisa disimpulkan bahwa kalau seorang introvert itu biasanya lebih pendiam, lebih suka menghabiskan waktu sama diri sendiri, dan lebih tertarik buat bekerja secara independen gitu. Jadi ini masalah ketertarikan dan masalah energinya. Nyarinya dari mana energinya? Dari dalam diri gitu. Seorang yang introvert biasanya jadi gampang kedistraksi kalau dia berada di lingkungan yang sangat menstimulasi. Kayak misalnya di tempat yang rame gitu. Terus karena cenderung lebih berfokus sama hal-hal di dalam diri, introvert biasanya jadi lebih memilih untuk memikirkan ide dan solusi dengan berkontemplasi sendiri gitu. Maksudnya mikir gitu ya, mikir sendiri. Mereka juga biasanya lebih memilih untuk mengungkapkan ide-ide dalam bentuk tulisan daripada membicarakannya ke orang lain. Tapi ya, introvert ini inget ya, beda dengan sifat pemalu, beda dengan gak suka sama orang, beda dengan gak bisa berinteraksi gitu. Orang introvert juga bisa dan bisa jago berinteraksi sama orang lain dan juga hangout sama temen. Cuman kalau misalnya introvert, memang untuk introvert hal tersebut tuh membutuhkan banyak energi. Dan mereka butuh istirahat lebih banyak dengan mungkin ya setelah itu bisa jadi menyendiri gitu. Sementara itu lawan dari introvert adalah extrovert kan. Orang-orang extrovert cenderung mencari energi dari luar diri mereka dan suka berinteraksi dengan orang lain. Jadi orang-orang extrovert biasanya lebih memilih untuk berdiskusi dengan banyak orang supaya mereka bisa dapetin ide dan solusi. Dan mereka biasanya fine-fine aja ngomong di depan banyak orang. Nah, kalau dari penjelasan gue tentang introvert dan extrovert, bisa dilihat kan kalau misalnya perbedaan utama antara kedua karakteristik itu, intinya ada di fokus mereka. Entah keluar diri atau ke dalam diri, gitu kan? Apakah ini menentukan seseorang sukses atau enggak? Well, sebenarnya bukan satu-satunya faktor. Bahkan bisa jadi nggak ngaruh-ngaruh amat, karena kan untuk sukses kita butuh banyak faktor gitu. Jadi, memiliki karakteristik introvert bukan berarti lo tiba-tiba jadi nggak bisa sukses gitu. Bukan berarti lo nggak bisa berinteraksi sama orang, bukan berarti lo nggak bisa jadi pemimpin gitu. Enggak, karena banyak faktor lain dan ini juga hanya salah satu faktor dan bukan faktor yang benar-benar ngaruh banget. Terus gimana caranya nih supaya lo bisa jadi introvert yang sukses? Well, pertama, lo bisa coba cari pekerjaan yang memanfaatkan sifat lo sebagai introvert secara optimal. Ya ini biar cocok gitu. Mungkin kita cenderung terfokus sama keterbatasan introvert dalam interaksi sosial kalau misalnya dibandingin sama extrovert. Padahal ya karakteristik introvert juga bisa menguntungkan buat jenis pekerjaan tertentu. Misalnya pekerja kreatif gitu. Kalau menurut Susan Cain, yang menulis buku tentang introvert, ide kreatif cenderung muncul ketika seseorang sedang berfokus sendiri dengan pikiran-pikirannya. Dalam video TED Talks-nya, Cain menjelaskan bahwa para penulis terkenal, seperti misalnya J.K. Rowling, itu mendapatkan ide ketika mereka sedang menghabiskan waktu sendirian. Selain itu, introvert juga biasanya lebih nyaman untuk bekerja sendiri. Nah, lo bisa nyoba nih, nyari pekerjaan-pekerjaan yang sebagian besar menuntut lo untuk melakukan hal tersebut. Misalnya jadi peneliti, data analis, web developer, dan lain sebagainya. Tapi, memilih bidang pekerjaan yang memanfaatkan karakteristik lo sebagai introvert bukan berarti lo harus sepenuhnya menghindari pekerjaan yang menuntut lo untuk berinteraksi dengan banyak orang. Jadi jangan terbatas sama kepribadian lo gitu. Ingat, interaksi sosial tuh bisa dilatih. Kemampuan public speaking bisa dilatih gitu. Itu beda sama introvert atau extrovert. Pun di pekerjaan yang gue sebutin sebelumnya juga, kemungkinan lo juga bakal tetap harus berinteraksi sama banyak orang kan gitu. Misal kalau lo kerja sebagai penulis skrip di 1% gitu, kayak misalnya ini Aya yang nulis skripnya. Meskipun sebagian besar waktu lo bisa bekerja sendiri pas menulis,
lo tetap harus bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain yang terlibat dalam pembuatan video. Entah itu misalnya editor, desainer, dan lain sebagainya, storyboarder gitu. Kalau di 1% kayak gitu. Dia tetap harus bisa komunikasi, harus jago. Nah, tuntutan untuk berkomunikasi ini mungkin juga akan semakin kuat kalau lo akan mengambil posisi sebagai pemimpin, sebagai leader, sebagai managers gitu. Misalnya, kalau lo bekerja sebagai software developer, kalau lo mau sukses dan jadi co-founder perusahaan teknologi, misalnya biar kayak Microsoft, atau biar bikin 1% yang lain gitu, lo tetap perlu bekerja sama dan berinteraksi sama orang. Bahkan juga perlu untuk bisa public speaking. Jadi, untuk bisa sukses, hal lain yang perlu lo coba lakukan adalah berani keluar dari zona nyaman lo dan coba aja gitu. Kalau awalnya aneh rasanya dan gak nyaman ya gak apa-apa. Mungkin kalau lo gak yakin, lo bisa coba latihan dulu. Mungkin lo bisa coba tulisin ide-ide yang perlu lo sampaikan. Atau latihan ngomong sendiri. Cara ini dipraktekkan oleh Elon Musk, yang dia tuh cerita kalau misalnya dia tuh awalnya butuh latihan untuk bicara dengan jelas di depan banyak orang, sampai akhirnya bisa melakukan itu dengan baik gitu. Dan selain latihan, lo juga bisa coba untuk berakting misalnya ya. Kalau lo sedang menjadi orang lain ketika sedang harus berinteraksi sama orang banyak, atau ketika lo ngelakuin public speaking. Maksudnya gini, misalnya lo harus memaparkan ide lo di depan banyak orang ketika lagi meeting. Nah, pas ngelakuin ini, lo anggap aja diri lo sebagai seseorang yang emang udah jago ngelakuin hal tersebut. Cara ini juga dipraktekin sama aktor terkenal Meryl Streep. Dia mengaku kalau dia sebenarnya adalah seorang introvert dan setiap kali harus menghadapi situasi di mana dia harus ngobrol sama orang banyak, dia membayangkan dirinya sebagai sosok orang lain, berakting gitu. Yaitu ibunya yang memang udah jago gitu ngelakuin hal itu. Nah, hal selanjutnya yang bisa lo coba untuk lakukan adalah fokus ke kelebihan lo sebagai introvert. Karena dengan kayak gitu, kemungkinan lo jadi bisa lebih percaya diri. Jadi sebenarnya introvert itu punya berbagai kelebihan yang bisa mendukung mereka untuk jadi lebih sukses. Contohnya, salah satu riset yang gue baca menunjukkan bahwa kalau introvert biasanya memiliki materi abu-abu atau gray matter di otaknya, di prefrontal cortex-nya yang lebih tebal gitu daripada ekstrovert. Bagian otak ini merupakan bagian yang berhubungan dengan pemikiran abstrak dan pembuatan keputusan. Ini ngejelasin kenapa introvert biasanya berpikir mendalam tentang suatu hal sebelum akhirnya membuat keputusan gitu. Ini dari salah satu riset yang gue baca. Selain itu, karakteristik introvert yang nggak mendominasi suasana dengan banyak bicara juga bisa ngasih ruang ke orang yang kerja dengannya untuk bisa ngasih ide dan ngejalanin ide-idenya. Karakteristik kayak gini, ini bisa mendukung seorang introvert untuk jadi sukses kalau misalnya mau jadi leader. Karena mereka bisa lebih tepat dalam mengambil keputusan dan bisa ngedorong orang-orang yang dipimpin untuk bekerja dengan optimal. Nah, gue kan udah jelasin nih barusan beberapa tips buat jadi introvert yang sukses. Tapi memang nerapin tips-tips tadi itu ya bisa jadi nggak gampang gitu. Dan seseorang yang introvert mungkin aja tetap ngerasa nggak percaya diri meskipun udah nyoba tips-tips tadi. Kalau lo ngerasa kayak gitu, gue sih nyaranin lo untuk ikut kelas online 1% yang ngebahas tentang introvert gitu. Judulnya Introvert One-on-One. Nah, jadi bakal dibahas ya dari awal sampai akhir tentang introvert. Lo bakal dapet apa aja? Lo bakal dapet penjelasan mengenai apa itu kepribadian introvert, stigma-stigma yang salah tentang introvert dan fakta-faktanya, kelebihan dari kepribadian introvert, dan tips berinteraksi sosial dan sukses buat introvert. Selain itu, lo juga bakalan dibantu buat memahami sifat introvert lo dan apa yang mesti lo lakuin mengenai sifat tersebut. Lewat tes psikologi, lewat nanti ada worksheet juga, dan nanti juga bakalan dapet tugas supaya lo bisa berkembang nih. Jadi setelah ikut kelas online gak serta-merta ya udah gitu dipraktekin aja, tapi ada juga tugas yang bakalan dikasih supaya nanti lo bisa gak bingung ketika udah ikut kelas. Nah, kalau misalnya habis kelas ini lo pengen konsultasi juga, sebenarnya kita menyediakan juga nanti konsultasi dengan psikolog atau mentor buat menangani masalah-masalah diri lo dengan diskon lagi gitu. Ini semua bisa lo dapetin dengan harga 125.000 aja. Lo bisa dapet akses ke kelas ini seterusnya gitu. Dan kalau lo lagi nonton video ini, selamat karena sekarang lagi ada promo harga 100.000 buat kalian yang lagi nonton gitu. Nah, sekarang udah tahu kan mesti ngapain supaya bisa jadi introvert yang sukses? Well, pokoknya inget aja kalau introvert itu adalah karakteristik kepribadian yang bukan merupakan halangan lo buat jadi sukses. Dan justru bisa dimanfaatin buat mendukung kesuksesan lo. Sekian dari gue, semoga video ini bisa ngebuat lo berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue harap setelah lo nonton video ini, lo bisa menuju hidup seutuhnya. Akhir kata, gue Evan dari 1%, thanks.